Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar, sekali lagi Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah, anak soleh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Masih tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang sudah masuk tema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1 dan 2. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tanaman. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dengan buatan manusia. Sesungguhnya Allah telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tanaman. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas, selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak alami ada dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembangbiak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Selain cara berkembangbiak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar di bawah berikut ini. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Ya. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Tahapan pertama, pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang berbeda. Kejadian di atas dalam kalimat matematika berikut ya. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kemudian tahap kedua, pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas dapat ditulis menjadi 8 kurang 2 sama dengan 6. Tersisa 6 biji kacang merah.
Lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 bagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar pembagiannya dilakukan seperti berikut. Misalnya 52 dibagi 2. Ini bisa diselesaikan dengan cara bagi kurung. 52 bagi 2. 5 puluhan 5 puluhan dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2 4. Dikurangi 5 kurang 4 1. Ya. Turun 2 satuan. 12 kurang 2 12 kurang 2 jadi 6. 6 kurang 2 sama dengan 12. Ya, sekarang 12 kurang 12 hasilnya 0. Sehingga hasil dari 52 bagi 2 sama dengan 26. Lanjut pembelajaran 2. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangbiakan tersebut membentuk siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian biji di bawah ini. Ya. Ada selum biji, embrio, kemudian kotiledon. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tunas. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Pentingnya bekerja sama. Ya. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, maka akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Syukran. Kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakallah.